Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi podcastik bareng Kang Keka. Nggak asik kalau nggak ngomong politik. Kali ini Masya Allah asik banget teman-teman sekalian. Kita ketemu dengan Ustazah Ein Abdullah yang sering dipanggil dengan Cein. Tapi saya nyebutnya Ustazah aja, susah banget. Gimana Ustazah? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Kang Eka sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, saya ini sudah susah banget bertemu dengan beliau karena jadwalnya begitu padat. Nah, sekarang kita bersyukur bisa ketemu. Jadi ini masih muter terus nggak, Ustazah? Emang senengnya muter sebenarnya. Ini mama yang muter terus nih. Jadi kalau nggak muter nggak enak, Kang Eka. Hari ini berapa titik? Hari ini cuma 2. Nah, berarti ini yang ketiga. Iya, ini yang ketiga. Jadi ini kita pengen ngobrol-ngobrol samping 17 Agustus yang pasti rame, tapi tetap aja nih kayaknya ibu-ibu perlu disapa nih kelihatannya ya. Gimana sih sebenarnya di misalnya isu ibu-ibu ini kayaknya di dalam politik kan kayaknya nggak pernah disentuh ya. Maksudnya nggak pernah ada yang ngobrolin tentang ibu-ibu ini. Sebenarnya dialah yang paling terasa dampaknya ya, misalnya kondisi saat ini, pengangguran, ekonomi, pasti dia yang paling terasa, tapi kan diem aja. Emang karena ibu-ibu itu pendiam atau? Sebenarnya kan kalau kita lihat ibu-ibu itu punya kecerdasan verbal yang bagus ya, yang cerewet. Kalau kita lihat di medsos dan seterusnya, sebenarnya bukan diem kali ya Kak, tapi barangkali kurang direspon kali. Kalau menurut saya kurang direspon gitu. Kegelisahan ibu-ibu, kebutuhan ibu-ibu, permasalahan yang ada di antara ibu-ibu seringkali kemudian bisa jadi kurang direspon gitu. Sementara kalau kita lihat ibu-ibu kan potensial ya. Nah, kan potensial. Misalnya kalau kita ngomong tentang pemilih ibu-ibu. Pemilih ibu-ibu jauh lebih banyak, perempuan dalam hal ini ya Kang Eka, perempuan lebih banyak daripada bapak-bapak. Udah gitu ketika kemudian dia dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan misalnya dalam tanda petik ya suara misalnya gitu Kang Eka ya. Ibu-ibu ini setia loh Kang. Setia. Kalau kita udah menyentuh hatinya aja, maka dia akan sulit lagi berbagi hati dengan yang lain. Berbagi hati dengan yang lain. Jadi sebenarnya bagaimana kita mendekatkan diri kepada ibu-ibu dan justru menjadikan ibu-ibu ini sebagai sebuah sebagai sebuah aset yang besar. Apakah itu untuk ke depan masalah politik yang sedang kita bicarakan atau potensi ibu-ibu ini akan sangat memberikan manfaat ya. Apakah itu untuk kehidupan keluarganya, masyarakatnya atau barangkali justru bangsa dan negaranya. Menurut saya sih gitu Kang Eka. Atau gini aja, bisa jadi karena kurang terbuktikan, karena itu caleg perempuannya pertama seringkali ditaruh di nomor yang mungkin tidak potensial ya gitu. Terus yang kedua juga yang jadi itu aja, bapak-bapak terus. Segiliran ibunya juga kurang menyuarakan suara apa gitu nggak sih sebenarnya? Memang harusnya kayaknya disuarakan oleh ibu sendi nih. Jangan bapak-bapak. Iya. Gol kayaknya dia ngomong kia nggak di purus. Gitu kia. Apa sih gitu ya? Mungkin begitu nggak? Ya. Saya kepengen ngomong begini deh, sementara perempuan itu dipandang sebagai seorang makhluk kali ya, makhluk manusia dengan langkah kaki lebih pendek daripada laki-laki. Kenapa demikian? Karena sebelum dia keluar rumah, maka dia harus memastikan tugas-tugasnya yang ada di dalam rumah. Sementara laki-laki hampir tidak seperti itu ya, karena memang tugasnya adalah tugas di luar rumah. Sehingga kalau misalnya tadi Kang Eka menyebut caleg perempuan tuh ada di nomor urut bawah, gitu kan, ada di nomor urut bawah. Jadi ini memang sebagai sebuah hal yang udah langkah kaki kita pendek, kemudian kita ada di nomor urut yang kesekian, gitu kan, artinya berkejarannya kita dengan laki-laki kadang-kadang jadi nggak sama. Tapi menariknya adalah walaupun ditaruh dimanapun kok bisa ada yang menang juga tuh caleg perempuan. Nah iya,
Hebat juga, berarti kan hebat luar biasa. Keren. Udah langkahnya pendek, ibaratnya serba terbatas ya. Betul, tapi kok bisa betul. menang tuh? Iya, ada ya, tapi nggak banyak kali ya kan. Ada loh. Iya. Jadi Kabupaten Bogor, PKS juga pernah ada kan, ibu-ibu juga. Terus kemudian yang di kota 2 orang. Iya. Jadi memang gini ya, kalau saya misalnya melihat ada yang menang Kang Eka. Yang pertama adalah dia udah punya popularitas, Kang. Okay. Nah, punya popularitas itu merupakan sebuah faktor utama barangkali untuk kemenangan perempuan, gitu kan. Nah, yang kedua, memang akhirnya kita kerja ekstra kan. Kita kerja ekstra gitu kan, memikirkan yang di rumah, memikirkan juga ke depan. Apalagi mungkin di antara kita mungkin saja masih ada caleg yang memiliki pekerjaan tertentu, kan dia harus ngeberesin itu semua dulu gitu. Jadi Kang Eka bisa bayangkan bagaimana tenaga yang harus kami keluarkan para perempuan itu untuk berpikir bagaimana saatnya kita membantu perempuan. Ya, bapak-bapak gitu. Dengerin ya curhatnya mama nih. Habis diajak curhat sih, jadi berapi-api deh. Gitu jadi, kan. Ya, walaupun kemudian di KPU sendiri ada afirmasi harus 30%, bahkan itu di drop ya sampai partai-partai dipaksa jabarannya, dipaksa 30%. Betul. Nah ini kan menarik ya. Berarti kan sebenarnya ini peluang ya buat perempuan, ya, ibu-ibu dalam hal ini ya, untuk bisa berkiprah lebih ya. Gitu. Wilayah di mana parlemen kayaknya nih jarang tersentuh wanita perempuan, saya kira ini menarik ya. Gimana? 30%. Itu buat perempuan tuh menyenangkan sekali sebetulnya. Menyenangkan sekali gitu. Kenapa? Karena kayak tadi tuh Kang Eka, permasalahan-permasalahan itu muncul di antara perempuan, tapi kami sulit menyampaikan itu. Nah, ketika kami diberikan kesempatan suatu saat ada di parlemen, berarti kan permasalahan-permasalahan itu akan kami upayakan ya Kang Eka. Iya. Akan kami upayakan. Karena merasakan sendiri, merasa sendiri. Nih, daripada saya ngomong ke orang lain gak nyambung-nyambung, dengan aja disampaikan gitu. Nah, tapi kan maaf ya bapak-bapak, kadang-kadang kan bapak-bapak suka gini, emang cuma perempuan aja yang bisa menolong perempuan. Kami bapak-bapak juga bisa menolong perempuan. Saya nggak tahu deh kata-kata itu kemana arahnya gitu. Apakah kata-kata itu ditafsirkan sebagai udah perempuan nggak perlu di parlemen juga nggak apa-apa. Kami bapak-bapak akan menolong kalian dengan menyampaikan permasalahan kalian kepada kami gitu. Tapi kan sebenarnya ketika perempuan menyampaikan kepada perempuan, wakilnya di parlemen itu, Kang Eka, itu cepet kliknya gitu. Oh iya masalah ini memang harus saya selesaikan gitu. Jadi, saya bantu. Betul sekali. Jadi gini, banyak sekali aktivis perempuan, teman-teman cendekiawan yang ngomong tentang perempuan. Tapi kemudian selalu mentok di arena kebijakan, di arena perhatian, di arena kebijakan. Karena ini tadi, ya. Begitu diusulkan nggak nyambung di situ ya. Oh iya muat kan. Gitu. Padahal aktivis perempuan banyak banget. Ada perempuan peduli banyak banget itu di kabupaten sama, di pusat juga sama. Saya kira mana. Nah sekarang kalau sudah berada di posisi di parlemen, kira-kira apa yang diperjuangkan ini? Nah, sekarang jelas-jelas nih harus. Makin seru nih. harus jelas posisinya kan gitu. Kan justru nih ini periode nih. Calon-calon orang yang ini, tapi dia ngomongnya nggak jelas, saya harus jelas, maksudnya determinasinya ibaratnya lah. Ini saya Ustazah ini perempuan, wakil perempuan, perjuangan perempuan itu jelas gitu, kira-kira gitu rasanya gitu. Gimana? Iya, kan jadi sebenarnya gini, permasalahan perempuan itu ada. Tapi kemudian siapa yang merespon gitu. Kadang-kadang responnya terlambat gitu atau menguap seperti tadi. Ketika permasalahan itu ditangkap oleh perempuan, maka kan perempuan itu juga merasakan apa yang dia rasakan dan itu akan diupayakan. Jadi kalau saya ngelihat nih para perempuan ini, yang pertama adalah dia punya potensi besar, tapi kemudian tidak diberdayakan secara optimal, Kang Eka. Jadi masih juga ada di sementara titik-titik tertentu itu bahwa perempuan itu fokus sumur, dapur, kasur, gitu. Sementara ketika sumur, dapur, kasur ada energi sisa yang dia miliki,
kan mubazir banget Kang Eka. Kalau kemudian tidak dimanfaatkan. Kalau energi yang sudah tersisa tadi itu dimanfaatkan, saya berpikir besar sekali atau banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para perempuan gitu. Jadi yang saya pikir adalah masalah pemberdayaan perempuan, Kang Eka. Itu. Iya gitu. Nah terus yang kedua adalah perempuan itu nggak bisa jauh-jauh dari anak, Kang. Oh, Nggak bisa jauh-jauh dari anak sangat gitu kan. luar biasa ini. Nggak bisa jauh dari anak. Saya ada ke beberapa pelosok mengunjungi anak-anak stunting gitu kan. Dan yang menyedihkan kadang-kadang perempuan dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab Kepada kesalahan itu. terhadap masalah Padahal itu. bapak-bapak kemana ini ya? Nah itu coba ya. Ya itu masalah perhatian ya. Nah kan, Oke. jadi Menarik sekali. betul. Saya kira nanti begitu posisi di parlemen yang perjuangan adalah nasib anak-anak dan ibu-ibu. Iya, benar gitu. Dan pada posisi apapun ekonomi berat, pekerjaan berat pasti yang kena juga anak-anak dan ibu-ibu Iya. yang paling menderita pertama kali dia gitu. Bapak mama kagak. Makan Nggak tahu deh nih. mohon maaf deh ya, kayak kebutuhan dia mau tetap terpenuhi gue yang anak. Terakhir. Iya, masalahnya anak-anak ini yang menjadi satu titik perhatian saya lah, kami lah Kang Eka ya, para perempuan gitu. Karena bagaimanapun kan mereka generasi ya Kang. Nah, Jadi seperti ini itu menarik harus sekali. diselamatkan. Para ibu-ibu nih nggak bisa nih, harus dia nih. Jadi saya kira klub itu, dan saya kira muaranya adalah bagaimana agar posisi yang Neng Sada dan teman-teman yang calon-calon perubahan bukan hanya Sada ya, punya daya dorong yang tinggi buat ibu-ibu tentu saja. Nah, kalau Sada ini posisinya juga sekarang sedang dicalonkan juga ya, mohon maaf. Ya kira-kira sekali deh misalnya disampaikan kepada pemirsa nih, bisakah teman-teman yang terutama yang tidak terlalu perhatian dengan politik, tolonglah ibu-ibu ini bisa ikut andil dengan suara yang jelas mendukung ibu-ibu yang punya perjuangan jelas. 15 detik. 15 detik ya. Iya. Ibu-ibu hebat di mana saja berada. Sudah waktunya kita melek politik, dan sudah waktunya nampaknya kita menolong diri kita sendiri. Sama-sama berjuang, sama-sama bergerak, kita menangkan perempuan agar pada saatnya perempuan berjuang untuk perempuan. Masya Allah. Jadi ngaku kayak pesan benar ya Masya Allah. Jazakallah Sada. Jadi ini sebuah asupan buat kita juga ya. Termasuk juga tentang money politik yang saya kira itu sangat berbahaya, sehingga kemudian maaf ya ibu-ibu kehilangan akal sehatnya, kemudian kembali setback ya, jadi nol lagi nih. Semua yang kita bicarakan akhirnya jadi nol lagi kalau udah ketemu dengan politik uangnya. Sada, karena Sada ini khas dan tentu saja dia punya hobi yang berbeda, dan sekarang tinggal 17-an, pengen banget mendengar pantunnya Sada. Iya, pantun. Seru-seruan ya. Boleh satu, boleh dua. Berapa pantun Sada sekarang? Apa ya? Nggak gampang tuh kayak kamu bikin pantun. Tapi gini deh. Oke. 17 Agustus ikut lomba makan kerupuk. Cakep. Wahai perempuan di mana saja, ikut bangun negeri yuk. Iya. Cakep. Lagi Sada. Udah aja. Oke. Baiklah Sada, terima kasih, obrolan yang sangat bermakna. Kalau nggak diberhentikan ini seperti ngobrol kan terus saja dan bikin greget terus ya. Tentu saja khas dengan ibu-ibu, dan Masya Allah luar biasa di sore hari ini kita mendapatkan satu pencerahan betul, obrolan dengan Ciin yang Masya Allah dia adalah Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di PDPKS Kabupaten Bogor, sekaligus Bacalek Provinsi. Berada namanya belum Sada? Kayaknya belum boleh dipublikasikan kan ya. Tapi jelas ya posisinya apa yang mau diperjuangkan, bagaimana gregetnya, saya kira ini luar biasa bagi kita, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dengan beliau di topik yang berbeda insya Allah, dan saya tidak segan-segan untuk mengundang beliau lagi. Oke, insya Allah. terima kasih. Salam, sampai jumpa lagi nanti teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcastik berikutnya bareng Kang Eka. Nggak asik kalau nggak ngompol alias ngomong politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun.